Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid CGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Dalam fikih, sholat sunnah rawatib atau bisa disebut dengan sholat sunnah nafilah, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, seperti sholat sunnah sebelum zuhur, sholat sunnah setelah zuhur, sholat sunnah sebelum asar. Sholat sunnah setelah asar tidak ada, karena termasuk waktu-waktu yang dilarang sholat, kecuali sholat yang ada sebabnya. Kemudian sholat sunnah sebelum maghrib, walaupun di situ ada khilaf, ada perbedaan di kalangan para ulama apakah ada atau tidak. Kemudian sholat sunnah setelah maghrib, kemudian sholat sunnah sebelum isya, itu pun ada perbedaan di kalangan para ulama tentang ada atau tidaknya. Kemudian sholat sunnah setelah isya, kemudian sholat sunnah sebelum subuh. Sebelum membahas, kita akan tampilkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Rupanya sholat sunnah rawatib itu tidak hanya berdiri sendiri hadisnya, ada beberapa riwayat. Kalau kita hanya mengambil satu riwayat, maka bisa jadi nanti kita tidak mengenal secara keseluruhan sholat sunnah rawatibnya. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar. Hadis dari Ibnu Umar riwayat Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menjaga sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyra rakaat, 10 rakaat. Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, di rumah Rasul. Wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi, kemudian 2 rakaat setelah sholat isya di rumahnya juga. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini dari Ibnu Umar. Dia diajarkan oleh Rasulullah SAW 10 rakaat. Yang pertama adalah sebelum zuhur 2 rakaat, kemudian setelah zuhur 2 rakaat, kemudian setelah maghrib, tapi dilaksanakannya di rumahnya. Maklum kalau rumah Nabi itu kan samping-sampingan, kayak tempat wudhu itu, rumah Nabi tempat wudhunya itu samping-sampingan. Beliau biasa sholat setelah maghrib di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya di baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya juga. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Kemudian ada hadis Aisyah. Ada hadis Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari.
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qabla al-ghadati. Ini tambahannya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kalau hadis riwayat Ibnu Umar itu 2 rakaat sebelum zuhur. Sedangkan hadis Aisyah itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, sehingga para ulama berkomentar bahwasanya ini adalah ziyadatul hadis, artinya tambahan saja, sehingga 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat menurut Ibnu Umar ditambah dengan 2 rakaat lagi dari riwayat Aisyah. Nah, kemudian ada hadis riwayat Ummi Habibah, istri Rasul juga ya. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isnatai asrata rak'atain fi yaumihi wa lailatihi buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalamnya, sholat rawatib ini maksudnya, buniya lahu bihinna baitun fil jannah, maka dia akan dibangun nanti di surga, itu adalah sebuah rumah. Jadi kalau kita biasain sholat rawatib itu nanti dibangunkan, diberikan atau dibangun dibangun baitun, surga. Di surga itu rumah, ya. Dikasih rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Muslim. Jadi kalau kita biasa sholat sholat rawatib itu. Apa itu? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini menguatkan hadis Aisyah tadi. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla sholatil fajri, 2 rakaat sebelum sholat fajar, 2 rakaat sebelum sholat fajar. Nah, kemudian ada tambahan hadis Nabi Muhammad SAW tentang 2 rakaat lagi setelah sholat zuhur. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Saibah, Ibnu Majah, Turmuzi, dan Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadho, dan barang siapa yang menjaga sholatnya arba'in qabla zuhr, ala arba'in qabla zuhr, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah sholat zuhur. Nah, ini tambahan lagi berarti. Tambahan daripada zuhur. Tadi kan riwayat Ibnu Umar, kemudian Aisyah, kemudian Ummi Habibah itu masih 2 rakaat setelah zuhurnya. Tapi ini ditambahkan lagi di riwayat lain, bukan Bukhari Muslim ya, tapi masih sahih juga hadisnya, Imam Ahmad, Ibnu Majah, kemudian Turmuzi, bahwasanya barang siapa yang menjaga sholatnya arba'in qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, 4 rakaat setelah zuhur, haramallahu ta'ala 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan baginya neraka. Jadi fadilahnya ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Berarti yang zuhur sudah clear. Zuhur berarti 4 rakaat. Kalau kita gabung semua itu hadis, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Walaupun tadi ada terpisah-pisah. Kalau Ibnu Umar cuma 2, tambah Aisyah. Kalau Aisyah 4 langsung sebelum zuhurnya. Kemudian kalau setelah zuhur 2 rakaat. Kemudian tambahan dari riwayat Ahmad dan Abu Daud 4 rakaat. Kalau sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan mengharamkan mengharamkan neraka begitu. Mengharamkan neraka. Haramallahu zalika 'alan nar. Kemudian kalau asar tadi dijelaskan bahwasanya di Aisyah kemudian Ibnu Umar dijelaskan bahwasanya asar itu 2 rakaat. Dua rakaat sebelum asar. Nah, ini dia.
Kalau di hadis ini ya, Ibnu Umar. Nah. Kemudian ditambahkan lagi hadis riwayat Abdullah bin Mughaffal. Tambah lagi hadisnya ya. Abdullah bin Mughaffal, hadis riwayat Ibnu Hibban, kemudian Baihaqi, Ibnu Huzaimah, Turmuzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asri. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Ini tambahan dari Abdullah bin Mughaffal. Jadi kalau Ibnu Umar 2, kemudian tambahannya dari Abdullah bin Mughaffal 2 lagi, jadi 4. Jadi 4. Imra'an shalla arba'an qoblal asri, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Turmuzi wa Ibnu Huzaimah. Allah akan merahmati seseorang yang shalla arba'an qoblal asri. Dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian ba'dal maghrib, setelah maghrib. Nah, sebelum kita bahas sebelum maghribnya nanti ya. Setelah maghrib, nah itu jelas di riwayat Bukhari, kemudian Muslim, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Tadi dijelaskan. Kemudian di Ummi Habibah juga sama. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. Tadi setelah 2 rakaat setelah maghrib. Tapi kalau yang di riwayat Ibnu Umar itu ada fi baitihi, ada di rumah Rasul sholatnya. Tapi kalau di riwayatnya Ummi Habibah, dia tidak disebutkan fi baitihinya. 2 rakaat setelah maghrib. Nah, berarti di masjid atau di musola. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah sebelum maghrib. Ini hadisnya tersendiri. Hadisnya tersendiri dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qoblal maghrib." Salatlah kamu sebelum maghrib. Shallu qoblal maghrib. Salatlah kamu sebelum maghrib. Sampai 3 kali. Shallu qoblal maghrib. Salatlah kamu sebelum maghrib, liman syaa, bagi yang mau. Karahiyata ayyattakhizan nasu sunnatan. Hadis riwayat Bukhari. Takut manusia menganggap bahwasanya itu melebihi sunnah. Kemudian di riwayat Ibnu Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qoblal maghrib raka'ataini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian para ulama fikih itu berpendapat tentang analisis hadis ini. Sehingga sebagian ulama fikih menganggap ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ini sebagian ulama fikih berpendapat seperti itu karena ini hadisnya tersendiri. Yang ini termasuk ghairu muakkad menurut sebagian ahli fikih. Kenapa sebabnya? Karena di sini dijelaskan liman syaa, bagi yang ingin saja. Artinya dia di bawah derajat yang tadi, yang qobla zuhri, kemudian ba'da zuhri, kemudian qobla asri. Kalau yang tadi sangat-sangat dianjurkan untuk mulazamah, untuk menjaga. Terus begitu mudawamah. Tapi yang ini liman syaa, bagi yang ingin. Nah, itu para ulama fikih menganalisis bahwasanya ini derajatnya di bawah sholat yang tadi, begitu. Sehingga membagi menjadi muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad dan ghairu muakkad. Nah, kemudian juga dikuatkan juga dengan hadis Anas. Ketika itu Anas bin Malik sholat sebelum maghrib. Kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubis syamsi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarona falam ya'murna wa lam yanhana. Kami sahabat itu termasuk Anas bin Malik sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melihat kami.
Falam ya'murna, kami tidak diperintahkan, walam yanhana, kami tidak dilarang. Tidak diperintahkan, tidak dilarang. Nah, ini menguatkan hadis yang Abdullah bin Mughaffal tadi, liman sa'a, bagi yang ingin saja. Nah, ini akhirnya para ulama fikih berkesimpulan, ya kebanyakan, ini ada muakkad, ada ghairu muakkad. Kemudian tentang sholat sebelum isya, sholat sebelum isya. Sholat sebelum isya itu tidak ada hadis memang satupun yang menjelaskan tentang sholat sebelum isya. Rok'ataini qoblal isya. Secara teks. Kenapa? Kalau lihat di hadis-hadis yang tadi, ya, hadis Ibnu Umar, kemudian Aisyah, Ummi Habibah, dan lain sebagainya, itu langsung dia. Wa rok'ataini ba'dal isya. Wa rok'ataini ba'dal maghrib, wa rok'ataini ba'dal isya. Sholat 2 rakaat setelah maghrib, sholat 2 rakaat setelah isya. Begitu juga Aisyah juga begitu. Kemudian Ummi Habibah juga begitu. Kemudian Abdullah bin Ghaffal juga begitu. Nah, itu begitu semua. Kemudian dari mana adanya hadis tentang sebelum sholat sunnah sebelum isya. Sholat sunnah sebelum isya. Yaitu dari pemahaman daripada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim. Tapi hadisnya umum. Hadisnya adalah bainal azanaini sholatun. Bahwasanya tiap ada qomat, tiap ada azan dan ada qomat, itu ada sholat. Ada sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama fikih bahwasanya ada sholat sebelum sholat isya. Di antaranya Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar dan lain sebagainya di ulama fikih itu. Nah, sehingga mereka berijtihad dengan dalil ini, ada yang namanya sholat sunnah sebelum isya, 2 rakaat sebelum isya. Apa dalilnya? Dalilnya tadi hadisnya bainal azanaini sholatu. Di antara dua azan itu dalam tafsirnya itu adalah al azan wal iqamah. Antara azan dengan iqamat itu ada salatnya, ada sholat. Nah, sehingga ketika azan isya kemudian ada sholat lagi, kemudian baru iqamat, dan sholat itu dinamakan sholat sunnah sebelum isya. Nah, itu diambil dari hadis yang lain. Walaupun ada sebagian ulama fikih yang tidak menganggap bahwasanya tidak ada sholat sebelum isya. Nah, itu karena tadi pemahaman yang tadi, pemahaman daripada bainal azanaini sholatun tadi begitu. Makanya ada sebagian masjid itu, kalau saya pernah sholat di mana? Sholat di Mahat Usman itu ya, di Cilangkap itu, Cipayung gitu ya. Nah, itu dia ketika habis azan isya langsung qomat. Habis azan nih, Allah la ilaha illallah, langsung Allahu akbar, enggak ada ini lagi, enggak ada jeda lagi, langsung dia qomat gitu. Nah, itu dia mengambil mazhab yang mengatakan bahwasanya tidak ada sholat sebelum isya. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, dari segi teksnya memang tidak ada ya. Kalaupun ada itu dikategorikan tidak dianggap la yu'tabar. Kemudian yang ada adalah tadi bainal azanaini sholatun. Di antara 2 azan itu pasti ada sholatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, begitu. Sampai di sini ada diskusi tentang sholat rawatib. Waalaikumsalam. Dari lalu Iya. Iya. mengenai sholat qobliyah itu mana yang jadi alasan? Oh iya. Khutbah atau sholat sunnah? Karena yang saya tahu tapi kemudian saya juga mendengar ada suatu hadis dari Rasulullah SAW bahwa saat Rasulullah SAW berkhutbah ada yang datang tiba-tiba Rasulullah orang tersebut sholat sunnah dulu, mana yang lebih notiskan. Nah, jazakallah ya, kemarin lupa ya, rupanya ada sedikit yang tertinggal, di antaranya adakah sholat sunnah sebelum zuhur ya, sebelum zuhur, kemudian
setelah zuhurnya, sebelum Jumat ya, sebelum Jumat, kemudian setelah Jumat. Ya. Baik ya, kita buka bab sholat Jumat dulu ya. Sholat Jumat ini sebenarnya saya salah bawa kitab nih. Tadi pas ngambil nih ketebal sama kayak Bidayatul Mujtahid, pas saya buka rupanya bukan Bidayatul Mujtahid, Subulus Salam ya. Tapi sama-sama kita fikih juga. Yang tebalnya sama, hampir sama. Ya udahlah, sudah kebawa, ya udahlah nggak apa-apa, ya. Sama-sama fikih ini. Nah ini cuma bedanya ada hadisnya di sini. Nah, pertama adalah tentang sholat sunnah setelah Jumat dulu nih, yang disepakati. Ya ini terjemahannya ya. Terjemahannya ini aja. Tentang sholat sunnah Jumat, sholat sunnah setelah Jumat itu disepakati oleh para ulama. Kenapa? Karena ada hadisnya jelas. Ada hadisnya di sini. Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum al-jum'ah." Apabila kamu sholat Jumat, fal yusalli ba'daha arba'an. Maka sholatlah setelah sholat Jumat itu 4 rakaat. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi setelah sholat Jumat itu ada hadis yang riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya ketika kita habis sholat Jumat itu sholat sunnah 4 rakaat. Sama seperti sholat zuhur kan ada 4 rakaat juga itu. Kemudian ada juga riwayat bahwasanya tentang 2 rakaat setelah sholat Jumat ini di hadis riwayat Sa'id bin Yazid. Bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ba'dal jum'ah raka'ataini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat Jumat itu 2 rakaat. Nah, itu clear kalau sholat sunnah setelah Jumat. Ada sholat sunnah setelah Jumatnya begitu. Ada sholat sunnah setelah Jumatnya. Yang kemudian yang kedua adalah tadi tentang masalah apa? Tentang masalah sebelum masalah khutbah dulu ya, khutbah ya. Tentang masalah insot, tentang masalah harus mendengarkan ini, harus mendengarkan khutbah ini. Pertama kita tampilkan tentang keutamaannya ya. Dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man igtasala, barang siapa yang mandi, summa atal jum'ah, kemudian datang di hari Jumat, fasalla, kemudian ia sholat Jumat, summa ansoto al khutbah, kemudian ia mendengarkan, fokus mendengarkan khotib, hatta yabrubul imamu min khutbatihi, sampai imamnya sholat, selesai khutbah, sholat, summa yusolli ma'ahu, kemudian sholat bersama imamnya, gufirolahu ma baina yadaihi ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra wa fadlu salasati ayyam. Allah akan ampuni ya dosanya dari sekarang sampai Jumat yang akan datang. Nah, itu luar biasa ini keutamaannya. Keutamaannya luar biasa. Kemudian tentang masalah harus insot, harus mendengarkan, percis banget harus mendengarkan, nggak boleh bahkan ngomong begitu, ada orang yang bergerak atau orang bercanda begitu atau bagaimana, kita larang gitu. Hei, jangan bercanda, justru kita juga kena ini juga. Kenapa? Kena hadis juga begitu. Nah, di antaranya adalah hadis tentang insot. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Buraidah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tufdhas salat ayyan situ al imam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ketika salat Jumat itu kita harus benar-benar insot, istima' terhadap khotibnya, benar-benar mendengarkan terhadap khotibnya. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh kalangan jumhur bahwasanya al-insot, al-istima' itu benar-benar harus dilakukan oleh jamaah salat Jumatnya gitu. Oleh jamaah salat Jumatnya. Bahkan di hadis lain, pakot lago, famal lago, dan barang siapa yang tidak mendengarkan khutbah Jumat, pakot lago, maka dia akan sia-sia Jumatnya. Maka dia akan sia-sia Jumatnya. Nah, ini tentang masalah insot, benar-benar harus mendengarkan apa? Mendengarkan khutbah Jumat. Kemudian tentang tadi hadis yang baru datang tadi ya. Ada seseorang ketika Rasulullah SAW khutbah. Kemudian ketika khutbah ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Datang begitu, Rasulullah khutbah, kemudian dia datang. Kemudian ia duduk, tidak sholat. Kemudian kata Rasulullah SAW, kum fasolli rok'ataini khofifataini, berdiri ya, kemudian kamu hendaklah sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Ya, sehingga ketika khutbah itu yang dijadikan dasar
oleh sebagian kalangan bahwasanya sebagian ulama fikih ketika khutbah Jumat kalau baru datang begitu, baru datang maka dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Nah, itu dalilnya ada itu tadi. Ketika ada yang datang, jaa ahadun, ada yang datang kepada untuk sholat Jumat, kemudian wal imamu yaktub, war rasulu yaktub, kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian ia duduk, kemudian kata Rasulullah SAW, kum wasolli rok'atainil khofifatain, duduk diri ya, kum itu diri, kemudian wasolli, kemudian sholatlah kamu 2 rakaat. Nah, itu yang dijadikan dalil. Nggak duduk dulu, nggak langsung duduk begitu. Kemudian dia naik berdiri. Nah, kemudian para ulama fikih itu berkomentar tentang hadis ini. Hadisnya sahih ya, hadis riwayat Muslim. Tentang masalah analisisnya, apa itu maksudnya sholat apa itu. Nah, kemudian jumhur mengatakan itu sholat tahiyatul masjid. Itu sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian para ulama lain mengatakan itu bukan sholat tahiyatul masjid, itu hanya sholat qobliyah masjid, qobliyah Jumat. Kemudian muncul komentar lain, ulama lain mengatakan bahwasanya kan di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya azan 2 kali, begitu ya, azannya sekali. Itu terjadi ketika zaman Utsman, azannya 2 kali, dua kali. Kemudian menurut Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan bahwasanya tidak ada sholat qobliyah Jumat. Tidak ada sholat qobliyah Jumat. Yang ada adalah sholat ketika kita baru datang, kemudian dia baru datang ke masjid, dia kemudian sholat, dan itu adalah sholat tahiyatul masjid. Itu adalah sholat tahiyatul masjid. Berdasarkan pemahaman tadi, hadis Nabi Muhammad SAW ketika baru datang, ada yang datang kemudian duduk, kemudian disuruh berdiri oleh Rasulullah SAW untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, begitu. Nah, itu salah satu analisisnya. Kemudian menurut Imam Syafi'i, kalangan Syafi'iyah ini yang dijadikan dasar, kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ada yang namanya sholat qobliyah Jumat. Ada yang namanya sholat qobliyah Jumat. Analisisnya adalah karena sholat Jumat adalah sama seperti sholat zuhur. Dia adalah badal daripada sholat zuhur, maka otomatis dia ada sholat sunnah sebelum Jumat. Itu yang dijadikan di kalangan Syafi'iyah. Itu dibaca di I'anatul Thalibin, kemudian di Fathul Mu'in, kemudian di kitabnya Al-Majmu' karya An-Nawawi, itu ada sholat sunnah qobliyah Jumat, 2 rakaat sholat sunnah qobliyah Jumat. Nah, kenapa? Karena dia mengkiaskan, artinya sholat Jumat itu sama seperti sholat zuhur. Nah, sehingga walaupun tidak ada hadisnya, tidak ada hadis secara letter, tadi ada hadis cuma ba'dal Jumat 4 rakaat. Nah, kemudian karena sholat Jumat adalah sama dengan sholat zuhur, maka otomatis dia ada qobliyah zuhur. Nah, itu yang jadikan dalil kalangan Syafi'iyah, itu ulama Syafi'iyah. Nanti bisa baca di kitab-kitab fikihnya itu. Kitab-kitab fikihnya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan boleh sholat, tapi bukan dinamakan sholat qobliyah Jumat, tapi namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak kapan saja kan dilaksanakan. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah. Nah, itu tadi ininya penjelasannya tentang masalah qobliyah Jumat. Ya. Pertama, kalangan Imam Ahmad, mazhabnya dan Malikiyah mengatakan tidak ada sholat sunnah sebelum Jumat. Apa dasarnya? Dasarnya memang tidak ada dalil secara sharih begitu. Lafaznya 2 rakaat sebelum Jumat tidak ada. Yang ada ba'dal Jumat. Kalaupun ada tadi ada seorang sahabat yang masuk ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, mereka berdalih itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau datang jam 11 berarti dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah yang lainnya. Itu di kalangan mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah ada sholat setelah sholat tahiyatul masjid, habis masuk nih tahiyatul masjid, kemudian kita pengen sholat lagi, kita datangnya jam 11 misalnya, atau setengah 11 karena kita ngerasa saking rajinnya ya. Karena ada hadis tentang masalah unta itu kalau kita datangnya awal dapat unta, kalau datangnya kemudian jam 11 setengah 12 dapat sapi, kemudian terakhir itu ayam dan lain sebagainya, terakhir begitu kambing, kemudian terakhir ayam dan sebagainya. Nah, itu karena kita datangnya jam 11, kemudian pas ketika jam 11 datang kan dia sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian adakah sholat lagi? Itu kalau menurut Imam Abu Hanifah ada namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah kapan saja, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat dan lain sebagainya, semampunya kita. Kalau kita habis ya berapa terus begitu. Itu kalau kata mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i mazhabnya mengatakan bahwasanya ada yang namanya qobliyah Jumat.
Kenapa sebabnya? Karena berdasarkan analisisnya bahwasanya Jumat itu adalah sama seperti sholat zuhur. Buktinya apa? Kalau orang tidak sholat Jumat, maka tetap wajib dia sholat zuhur. Orang musafir misalnya, dia nggak wajib sholat Jumat, maka wajib dia sholat zuhur. Orang sakit, dia nggak bisa sholat Jumat karena sakit, wajib tetap dia sholat zuhur. Dan ada sholat sunnah sebelum zuhur, dan sholat Jumat ada pula sholat sunnah sebelum Jumat. Nah, begitu dinyatakan di fikih-fikihnya kalangan Syafi'iyah. Kalangan Syafi'iyah. Ada lagi? Itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah sholat rawatib. Ya, rawatib. Itu pelaksanaannya apakah bisa disarankan dilaksanakan 2 kali salam ataukah satu kali salam, kemudian jika 1 kali salam itu apakah itu ada al-tahiyatul, apakah tahiyat awal atau tahiyat Ya, ya. tidak diwakil? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sebelum ini nih ada ini, nanti sini dulu bentar ya. Jadi tentang kalau sholat sunnah sebelum zuhur kan 4 rakaat tadi ya. Sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, sholat sunnah setelah zuhur 4 rakaat. Apakah dia sekali salam, ya kayak sholat zuhur begitu, sekali sholat salam begitu, sama seperti zuhur, atau dia 2 kali, artinya salam lagi, kemudian dia naik lagi, salam lagi, naik lagi, salam lagi. Ini sebenarnya adalah pemahaman dari hadis Aisyah di riwayat Bukhari ketika sholat tarawih, gitu kan? Sholat tarawih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih itu, sholat sunnah tarawih itu 4 rakaat. Pernah dengar hadis itu? Bahwasanya nanti di bab sholat tarawih itu ya ada hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menambah 11 rakaat itu ya. Nah, kemudian sholatnya bagaimana? Sholat arba'an 4 rakaat, kemudian arba'an 4 rakaat juga. Makanya ada sebagian masjid itu saya pernah jadi imam imam tarawih itu di masjid belakang wali kota itu, Masjid Al-Barkah itu. Nah, dicolek sama ininya, makmumnya. 4 rakaat langsung, 1 salam. 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Dan begitu dia sholatnya itu, 4 rakaat. Jadi 4 rakaat dia langsung. Naik lagi, nggak ada tahiyatul awal. Naik lagi. Baru terakhir 4, baru dia salam. Itu sholat sunnahnya begitu, 4 rakaat. Berdasarkan tadi pemahaman dari teks Aisyah tadi. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika sholat Qiyamul Lail itu, puasa, itu 4 rakaat. 4-4-3 gitu maksudnya. 4-4-3 kan ada begitu ya, 4 formasinya 4-4-3 gitu. Dengan 1 kali salam. Satu kali salam. Nah, itu kemudian apakah tadi menariknya zuhur pun begitu 4 kali salam, maksudnya 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam. Rupanya ada hadis lain begitu. Ini yang tidak menerima hadis ini memang ya, tidak menerima hadis ini bahwasanya hadis tentang masalah sholat sunnah itu 2 rakaat ini. Sholat sunnah itu 2 rakaat, tapi memang hadisnya riwayat Abu Dawud, riwayat Nasai, bahwasanya sholat sunnah itu 2 rakaat. Ini yang jadikan dalil oleh sebagian kalangan sholat sunat yang sholat sunnah yang di mana? Yang Aisyah itu 4 rakaat itu maksudnya 2 kali salam, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, sehingga ya 2, kemudian 3 misalnya. Bukan 4-4-3. Itu sebagian menafsirkan itu. Kenapa? Karena ada hadis lain bahwasanya sholat sunnah itu adalah rakaataini. 2 rakaat. Tidak dia 4 rakaat langsung. Nah, kalau yang 4 rakaat langsung, kemudian yang lain-lain itu berdasarkan hadis Aisyah tadi. Pun itu tadi ketika sholat sunnah sebelum zuhur atau setelah zuhur, kalau dia ingin menggunakan hadis Aisyah, mengkiaskan dengan hadis Aisyah, berarti ada sebagian orang yang 4 rakaat langsung dia, sekali salam. Saya pernah sholat di Masjid Tebet begitu. Pas dia habis azan, dia sholat zuhur begitu, 4 rakaat begitu. Saya salah. Sholat zuhur kok nggak? Rupanya dia bukan sholat zuhur. Sholat apa? Sholat qobliyah zuhur tapi dengan 1 salam. Saya baru ngeh. Oh, 1 salam. Oh iya, dia mengkiaskan terhadap hadis Aisyah tadi yang ketika tarawih 4-4-3. Artinya 4 langsung sekali salam 4, kemudian sekali salam 4, kemudian 3. Nah, itu yang dijadikan dalil. Artinya dikiaskan dengan hadis dengan sholat zuhur tadi. Kalau saya pribadi, dia tidak ambil hadis lain. Kalau saya merojihnya menguatkan hadis yang satu lagi, yaitu dalam usul fikih namanya disebut dengan khos ya. Am dengan khos, takhsisul am.
Akhirnya ada hadis lain bahwasanya sholat sunnah itu 2 rakaat. Antum bisa cek itu di riwayat Abu Daud dan Nasai. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Albani. Bahwasanya sholat sunnah itu 2 rakaat. Jadinya kalau sunnah apapun ya 2 rakaat. Gitu. Kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib ya ada 4 rakaat kan, zuhur, kemudian isya. Tapi kalau sholat sunnah itu 2 rakaat. Sehingga kalau kita pengen 23 rakaat ya udah 2 begitu. Kalau misalnya tarawih 23, 2, kemudian 21. 21, bukan 3. Kalau yang menganggap 3 berarti dia tidak masuk ke 2 rakaat tadi. Gitu. Hadis Abu Daud dan Nasai tadi. Gitu. Jadi kalau saya sih pribadi menguatkan pendapat yang 2 rakaat. Walaupun ada tadi ya sebagian yang tadi dalilnya adalah mengkiaskan hadis Aisyah tadi 4 rakaat gitu. 1 kali salam. Kenapa? Karena di teks hadisnya itu hanya begitu ngomongnya. Hadisnya rakaataini sebelum zuhur 4 rakaat. Nah, kemudian di hadis lain kalau sholat sunnah 2 rakaat. Nah, begitu akhirnya mereka para ulama memahaminya dengan pemahaman yang seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan tadi, bagaimana saya tidak mengerjakan sholat ba'diyah isya tapi langsung sholat witir? Mana keutamaannya ba'diyah atau witir? Nah, memang nanti ada di bab witir nanti ya, bab sholat witir. Jadi sholat witir itu kalau misalnya sholat witir itu memang Rasulullah pernah antara Abu Bakar dan Umar itu ya. Jadi kalau orang yang biasa sholat malam, sholat qiyamul lailnya malam-malam, itu dia dianjurkannya sholat witirnya di akhir tengah malam nanti. Itu di kitab-kitab fikih. Jadi ketika kita bangun jam 2, kemudian kita sholat sunnah itu banyak tuh, qiyamul lail, kemudian ditutup dengan sholat witir. Nah kemudian bagi yang biasa nggak bangun malam, kemudian dia pengen mengambil hikmah, keutamaan witir. Bahkan witir itu kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah termasuk wajib gitu, bukan termasuk sunnah begitu. Sangat banget dianjurkan. Nah, sehingga habis sholat isya dia langsung melaksanakan sholat witir. Kemudian pertanyaan di sini mana keutamaannya? Kalau misalnya dia hanya menggunakan mengerjakan sholat witir tapi tidak ba'diyah isya. Nanti kalau tidak ba'diyah isya nanti tidak mendapatkan keutamaan yang tadi. Kan kalau kita mengerjakan keutamaan tadi tuh ya, kalau kita sholat sunnah sebelum zuhur, setelah zuhur, kemudian sebelum asar, kemudian setelah maghrib, setelah isya, maka kita akan dibangunkan rumah di surga. Nah itu kalau kita dawamkan itu. Nah itu kita ngambil keutamaannya itu. Nah kalau saya pribadi, kalau urusan misalnya mana keutamaannya mana antara ba'diyah dan witir, saya sih menganggapnya atau pendapatnya menurut saya itu dua-duanya dilaksanakan. Habis sholat ba'diyah, kemudian dia baru sholat witir. Begitu. Habis sholat ba'diyah, dia termasuk sholat witir. Nah itu kalau menurut saya ya. Jadi dua-duanya dapat dia. Dan ba'diyah, kemudian witir. Kemudian kalau dia pengen witir saja, nggak ba'diyah, ya nggak masalah juga. Kenapa? Karena kan sunnah itu. Ba'diyah kan sunnah. Yang nggak dikerjakan juga habis isya, amalan langsung pulang gitu. Karena terburu-buru atau gimana. Ya tidak masalah juga, karena termasuk sunnah. Nah, kemudian kalau dia ingin keutamaan, saya pikir ya dua-duanya dapat itu. Kalau dua-duanya mengerjakan, kalau dua-duanya mengerjakan sholat ba'diyah isya juga, kemudian witir juga dia kerjakan. Tapi kalau witir dikerjakannya di awal waktu, itu bagi orang yang nggak biasa bangun malam. Nah, itu di fikih-fikih begitu. Nggak biasa bangun malam itu. Kalau kita buka di penjelasan fikih-fikih tentang masalah sholat witir, nanti di depan kita akan mengkaji tentang masalah sholat witir. Itu kalau yang yang setelah isya dia langsung witir, nah itu biasanya malam-malamnya dia tidak bangun witir. Tapi kalau setelah sholat witir udah nggak ada sholat lagi ya, karena witir itu termasuk penutup, walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi ada lagi sebelum kita lanjut. Kalau ini dulu coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kalau sholat kopiah itu juga itu kan sunnah. Iya. Kalau kita kerjakan itu berarti tidak berdosa. Iya. Waktu kita datang terlambat sholat zuhur, kita kan tidak mendapatkan kopiah. Boleh nggak kopiah ini kita lakukan setelah sholat malamnya selesai? Saya pengen dapat pahalanya ya. Saya pengen dapat pahala, pengen surga. Ya tapi walaupun tadi dijelaskan di hadis itu, kalau dia sholatnya sehari semalam iksar gitu ya. Nah ini tentang masalah kodok.
Kodo dan iadah itu nanti babnya di depan ada itu bab iadah dan kodo. Apa sebenarnya sholat-sholat yang bisa dikodo? Kodo itu adalah sholat yang dilaksanakan bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Misalnya sholat maghrib dilaksanakannya di waktu isya, karena kita ketiduran misalnya. Ya kalau maghrib kita ketiduran, tahu-taunya kita udah jam 9 malam aja. Lah ini jam 9 malam nih kita ketiduran. Nah, maka namanya ada namanya kodo sholat gitu. Tapi sebagian mengatakan tidak ada kodo, sebagian Syafi'iyah mengatakan ada kodo. Jadi kodo itu adalah sholat yang dilaksanakan di luar waktunya. Nah, apakah kodo sholat itu bisa ke sunnah? Kalau di yang kewajib itu ulama jumhur mengatakan boleh. Kalau yang wajib, kalau dia lupa. Misalnya kalau juhur misalnya, dari jam 11 dia tidur kelelahan. Kemudian bangun-bangun tahu-tahu jam 4 sore, juhurnya lewat, bablas gitu. Nah, maka jumhur ulama mengatakan dia wajib mengkodoknya. Artinya dia sholat zuhur, kemudian sholat asar dan lain sebagainya begitu. Sholatnya kodok. Makanya ada sebagian Syafi'iyah melapazkan itu. Nawaitu gimana? Usolli fardo zuhri arba'a rakaatin adaan dengan kodoan. Nah, itu untuk membedakan antara adaan dengan kodoan. Nah, itu kalau di kitab-kitab Syafi'iyah begitu ya. Kalau di lapasnya begitu, kodoan dengan adaan. Itu maksudnya kodoan itu adalah sholat di luar waktunya. Nah, apakah ini kodo itu bisa diambil ke sholat sunnah atau tidak? Ya kan, kalau yang fardu kan sepakat, boleh. Jumhur ini kita bicara jumhur, boleh. Artinya kalau kita lupa atau kalau kita misalnya ketiduran, itu sholat, kalau lagi ingat kemudian kita sholat misalnya, atau lupa atau ketiduran. Kemudian kalau sholat sunnah, memang ada riwayat nanti di mana di bab selanjutnya itu tentang qadha, tentang masalah ada seorang sahabat ini bisa dikiaskan atau tidak. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW ketika dia habis sholat subuh itu, kan sholat subuh nggak ada sholat lagi. Sholat subuh tidak ada sholat lagi kan? Nah, ada namanya sholat manhiyun alaihi, tidak ada sholat lagi. Ini hadis riwayat Ahmad ya. Kemudian sahabat naik lagi dua rakaat lagi. Kemudian ditanya sama Rasulullah SAW, sholat apa kamu? Ayo sholat ya. Sholat apa kamu begitu kan? Kemudian kata sahabat tersebut, saya sholat sunnah sebelum subuh yang saya tidak lakukan. Jadi dikodok jadi sholatnya. Jadi saya pengen dapat dunia dan isinya itu kan. Tiba-tiba dia datang udah kelewat, udah imamnya sudah naik begitu. Imamnya sudah naik. Nah kemudian sudah naik nih. Kemudian dia sholat bersama Rasul gitu, jamaahnya. Nah kemudian setelah sholat, kemudian dia naik lagi 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW melihat, sholat apa kamu begitu? Kemudian jawabnya sholat sunnah. Tadi sholat sunnah sebelum subuh yang saya kodok di waktu sekarang gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW apa jawabannya? Tidak mengiyakan dan tidak membenarkan dan tidak lam ya'muru wa lam yanhana dalam hadisnya riwayat Ahmad. Tidak mengiyakan dan tidak melarangnya, diam saja. Nah itu yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwasanya ada kodok sholat sunnah. Tapi jumhur mengatakan dia tidak menerima. Jumhur kalau kita misalnya jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah itu tidak ada yang namanya qadha sholat sunnah. Tapi kalau kita bicara riwayat Imam Ahmad itu ada di ininya. Itu maksudnya itu. Apakah itu bisa dikiaskan dengan yang lainnya atau tidak? Dan itu juga riwayatnya adalah bukan riwayat Bukhari Muslim, tapi riwayatnya riwayat Imam Ahmad. Dan itu yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwasanya boleh sholat sunnah qadha. Tapi boleh jumhur tidak. Kenapa? Kalau apa dalil jumhur? Dalil jumhur kuat juga. Kalau dia dilaksanakan sebelum, tapi sholat sunnahnya sebelum, dilaksanakan setelah, itu udah lain lagi bahasanya. Coba lihat, sholat sunnah sebelum zuhur. Tapi dilaksanakan setelah zuhur, bukan qobliyah lagi, tapi apa? Ba'diyah. Udah lain lagi berarti judulnya. Itu yang dijadikan dalil oleh jumhur. Jadi kalau misalnya kita pengen kodok sholat misalnya sholat sebelum zuhur, kodok sholat setelah zuhur, dia naik lagi begitu. Kemudian nanti akan bermasalah di ta'rifnya, kata jumhur. Di ta'rifnya. Kenapa sebabnya? Karena itu adalah ba'da, bukan qoblah. Itu yang dijadikan dalil oleh jumhur. Tapi dijadikan oleh Imam Ahmad diantaranya hadis tadi dan hadis sahabat yang naik lagi kemudian Rasulullah SAW menginikan tidak mengiyakan dan tidak memerintahkan. Itu maksudnya. Itu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi tadi? Saya masih mengenai salat Jumat, maka
Ya, tentang masalah mengangkat tangan. Memang kalau berdoa mengangkat tangan itu sudah menjadi di dalam ilmu hadis namanya disebut dengan mutawatir ma'nan. Jadi kalau berdoa dia mengangkat tangan itu mutawatir ma'nan. Kalau sedang berdoa dia mengangkat tangan itu dalam ilmu hadis. Banyak hadis riwayat-riwayatnya banyak banget itu tentang ketika berdoa yad'u ya. Kemudian yarfa' yadayhi. Berdoa kemudian diangkat tangan. Itu sampai derajat mutawatir tapi makna bukan lafdon, makna. Nah, kemudian ketika khotib berdoa, kemudian makmumnya angkat tangan. Khotibnya angkat tangan enggak? Enggak ya? Ada yang enggak ya, ada yang enggak. Nah, kemudian pertanyaannya sah atau bagaimana maksudnya? Enggak, bukan masalah jumhur-jumhurnya ya. Maksudnya ketika dia mengangkat tangan itu ada contohnya atau tidak gitu maksudnya? Ada contohnya atau tidak? Kalau imam ya, khotibnya angkat tangan gitu, kita ngikutin atau tidak? Ikut tangan atau tidak? Sebenarnya kalau kita pengen ngangkat tangan itu berarti kita berdasarkan hadis tentang berdoa mengangkat tangan itu saja, berdoa mengangkat tangan. Tapi bukan hadis tentang Jumat ya, tapi hadis umum kalau kita berdoa mengangkat tangan. Nah kemudian kalau khotib sedang berdoa, apakah khotib itu mengangkat tangan atau tidak? Kan memang di dalam riwayat-riwayat kalau khotib kan tidak ada riwayat tentang mengangkat tangan begitu, tidak ada riwayatnya. Yang ada adalah ambil hadis sendiri dari doa begitu. Ngangkat jari begini maksudnya? Secara apa? Secara maksudnya sah atau tidaknya tidak mengganggu apa? Tidak mengganggu sempurnanya khotib, tidak. Kalau dia mengangkat tangan atau mengangkat jari atau apapun tidak mengganggu. Artinya tidak harus misalnya tidak harus tidak ada ininya gitu, tidak ada yang bisa membatalkan atau apapun, tidak. Jadi dia kalau mengangkat tangan ya berarti dia berdasarkan hadis ketika berdoa mengangkat tangan. Kalau misalnya makmumnya ikut mengangkat atau makmumnya tidak mengangkat tangan pun tidak masalah juga. Kenapa? Karena itu adalah bukan hal yang urgen gitu. Artinya kalau dia beramin amin saja begitu dan lain sebagainya, nah itu dia bukan menjadi hal yang urgen. Yang penting yang urgen adalah insotnya, memperhatikan doanya. Apa kira-kira doanya itu? Kemudian kita aminkan. Ada lagi wallahu alam, nanti kita lanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz kalau saya bertanya nilai tema tadi berkaitan dengan yang tadi telah dijelaskan. Saya harus baca dengan sesuai Ustaz. Satu ketika saya mengikuti sholatul jenazah yang dilakukan setelah sholat asar. Tapi setelah saya melaksanakan sholat asar dengan jemaah tidak jadi berjemaah, tiba-tiba ada seorang ustaz langsung dia berdiri dan bercerita bahwa sholatnya harus dibalik lagi, jadi harus Asar lagi. ya. Mengapa katanya? Dikarenakan ini si mayit meninggalnya pada asar. Jadi ini mayit meninggalnya sebelum asar. Jadi keputusan itu kalau meninggalnya sebelum asar, maka kalau ada waktu yang memungkinkan untuk sholat berjamaah sebelum asar, maka dilakukan sebelum asar. Dikarenakan keputusan ini sebabnya sebab Iya. Ya. yang saya tanyakan, apakah menurut ulama-ulama ahli fikih itu hal itu seperti itu? Apa gimana penjelasannya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau misalnya dia harus mengulang lagi sholat asarnya itu tidak terjadi ya. Nggak diulang lagi sholat asarnya. Kalau kemarin sudah kita jelaskan, kalau dia udah berjamaah, dia nggak ada jamaah lagi, kecuali kalau dia sendirian ada berjamaah baru ikut berjamaah. Kemudian kalau tentang tadi masalah apa? Kalau dia matinya meninggalnya sebelum asar maka dilakukan sebelum asar. Itu saya kira bukan hadis atau bukan apa ya. Yang jelas itu paling ijtihad atau anjuran saja. Artinya boleh diikuti dan boleh juga tidak. Ya mungkin ada ulama Syafi'i yang menganjurkan seperti itu. Ya intinya boleh diikuti juga boleh juga tidak gitu. Tapi tidak menjadi aturan agama yang ini ya.
Iya, itu namanya sholat sunnah sebabiyah. Pada asar itu yang dilarang adalah sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, betul yang dilarang. Tapi nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Iya, nah, itu apa? Pendapat ijtihad para ulama saja. Iya, nanti kita lanjutkan insyaallah. Tapi karena sudah ajan ya, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.